Oke, jadi doktrin Roh Kudus ataupun pneumatologi itu harus dibangun atas dasar kebenaran Alkitab, ya. Jangan jangan keluar dari situ. Kalau ada pun buku apa sumber yang lain disebut dengan sumber sekundernya itu buku-buku yang ditulis oleh para teolog, oleh dan mereka juga melihatnya dari kebenaran Alkitab, tapi harus selektif juga, ya selektif juga untuk memilih buku cara tentang pribadi Roh Kudus. Apa teologi sistematika semuanya ya harus dibangun atas dasar kebenaran Alkitab, ya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, saya mungkin sharing sedikit dulu tentang pengertian singkat dan Bapak Ibu udah pikir sudah tahu lah itu, ya. Tapi saya tetap mau memulai dengan pengertian yang sederhana dulu. Oke. Apa udah muncul Bapak Ibu? Udah muncul? Belum. Sudah? Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Ntar saya dulu supaya lebih besar, ya. Ya, doktrin Roh Kudus ataupun pneumatologi, ya. Pneumatologi itu tentu kita sudah tahu semuanya itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari dua kata yaitu pneuma dan logos. Ya, pneuma itu roh, bahkan dikatakan bisa angin, napas. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Ya, jadi kalau ateis itu kan kalau bisa dilihat itu tidak logis, maka itu tidak dipercaya, gitu kan? Nah, kayaknya artinya kalau kita lihat angin misalnya, angin kan kita nggak pernah bisa lihat dengan kasat mata, tetapi tidak boleh ditiadakan bahwa angin itu tidak ada, ya kan begitu, ya. Nah, angin nggak bisa dilihat, napas, roh, pneuma, ya, atau dalam bahasa Ibrani-nya ruach, ya. Karena dikatakan ruach Elohim gitu, ya. Ya, ya ruach Elohim apa di Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang. Kata roh Allah itu adalah disebut di situ bahasa Ibrani-nya ruach Elohim, ya ruach Elohim. Yang sama pengertiannya adalah roh atau disebut dengan angin, napas. Jadi jangan juga kita katakan Roh Kudus itu adalah angin, ya kan? Nah, napas itulah Roh Kudus atau Roh Kudus adalah napas, tidak. Yang ditonjolkan di sini pengertiannya itu kehidupan, ya, hidup. Sekalipun tidak kelihatan dia hidup. Ya, jadi itu. Tadi kalau logos itu adalah disebut dengan firman atau pengajaran atau bisa juga dikatakan pengetahuan, ya. Maka kalau dua kata ini digabungkan definisi singkat, definisi yang sederhana yaitu bahwa pneumatologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari tentang apa pribadi dan karya Roh Kudus dalam Alkitab. Saya katakan tadi harus membangun ya pemahaman doktrin Roh Kudus itu berdasarkan Alkitab. Ya, apakah dia pribadi dan apa karya Roh Kudus? Karena ada juga saksi Yehova mengatakan Yesus ditolak bahwa Roh Kudus sebagai pribadi. Nanti kita lihat tuh pandangan-pandangan dari saksi Yehova, ya. Nah, menolak bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, ya. Ya, itu. Dan menolak juga karya Roh Kudus, ya, karunia Roh Kudus. Nah, oke, sekarang kita perhatikan Roh Kudus itu sebagai pribadi ketiga eh, dari Tritunggal. Eh, Tahu kita sudah ada dapat mata kuliah doktrin Tritunggal ada nggak ya di di kurikulum S3, ya. Nah, nah ini doktrin Tritunggal ini sampai hari ini masih diperdebatkan di kalangan apologet ataupun para teolog, ya, Kristen, ya. Kalau di luar kekristenan itu ya memang sudah tidak apa mereka tidak eh, memahami itu dan akan tetap menolak itu gitu. Tapi kalau ini ada di kalangan orang Kristen yang masih pro kontra hari ini tentang Tritunggal, nah itu, ya. Jadi ada yang hanya percaya dengan eh, hanya satu pribadi saja dengan tiga wujud mewujudkan diri kan bukan bukan tiga pribadi
Nah, tapi satu pribadi hanya perbedaannya peranannya. Itu ya, peranan dari Bapa ya, peranan dari Bapa adalah mencipta, peran Roh Kudus menyelamatkan, peran Yesus menyelamatkan, peran Roh Kudus itu menghibur. Nah, hanya beda peranan. Apakah benar demikian? Tentu tidak ya. Itu belajar di doktrin Tritunggal. Tapi saya menekankan di sini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Maka ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Jangan begini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena tidak ada konsep itu dalam Alkitab ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu benar ya. Kalau menekankan tentang Allah berarti menunjukkan kepada keilahiannya. Memang istilah itu tidak ada ya. Ya, penyebutan kata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya cari dalam Alkitab tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ada orang mengatakan, oh tidak apa-apa, memang tidak ada. Tapi menekankan kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menunjukkan bahwa tiga pribadi itu adalah Allah. Ya kan begitu ya. Menunjukkan dia adalah memiliki sifat ya keilahian itu. Ya, ada seperti itu. Jadi Roh Kudus itu selain dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal itu, yaitu juga Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa Allah atau bukan sekedar energi yang keluar dari dalam diri Allah. Ya, ada pengertian ini masih di kalangan orang Kristen sendiri ya, bahkan saksi Yehova yang menolak Roh Kudus itu sebagai pribadi. Nah, mereka meyakini bahwa Roh Kudus itu seperti aliran listrik. Ya, aliran listrik yang mengeluarkan tegangan begitu. Jadi dia sebagai kuasa yang mengalir dari Tuhan. Jadi bukan pribadi gitu ya. Ya, jadi bukan pribadi ilahi. Ya, yang aktif aktif dalam dunia dan dari hati orang percaya begitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat beberapa pandangan di sejarah ya, di sejarah tentang Roh Kudus ini tidak disampaikan di S1 ya, S2, tapi ini ada di S3. Pandangan para teolog tentang Roh Kudus. Para teolog itu diantaranya di Gereja Barat yaitu ada Agustinus ya, di sekitar tahun 354 sampai 430 Masehi. Ya, jadi Agustinus menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kasih yang mengikat antara Bapa dan Anak dalam Tritunggal. Tuh. Dia menekankan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Ya, jadi itu berasal dari Bapa dan Anak. Atau mungkin yang kita katakan diutus oleh Bapa dan Anak. Dan kemudian menjadi perdebatan dalam sejarah gereja Barat, PS Timur ya kan, nah ini ya. Jadi Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa, utusan dari Yesus. Jadi dia bukan satu pribadi tersendiri. Karena dikatakan Roh Kudus juga dilihat sebagai pemberi kasih dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Kalau kita baca Roma 5 ayat yang kelima ya, dikaruniakan kepada kita Roh Kudus sekaligus dikaruniakan juga apa itu namanya kasih ya, Roma Roma 5 ayat yang kelima itu. Dari kesimpulan dari Agustinus ini apa? Ya, Roh Kudus adalah persekutuan yang saling mengasihi antara Bapa dan Anak. Jadi dia tidak menekankan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, itu hanya satu persekutuan saja. Ya, jadi diikat dengan kasih, gitu ya. Nah, oke kita lihat Yohanes Calvin, ya, dia seorang tokoh reformator, ya, di tahun 1509 dan sampai 1564. Calvin itu menekankan karya Roh Kudus dalam penerangan ya, ataupun disebut dengan illumination, ya, yaitu firman Tuhan, penerangan firman Tuhan. Jadi dia menekankan bahwa Roh Kudus itu hanya fungsinya adalah menerangi, ya menerangi, ya. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk mengerti Alkitab dan mengalami kelahiran baru. Kalau udah seperti ini berarti dia pribadi. Ya, berarti Calvin juga memahami, meyakini Roh Kudus itu pribadi. Karena kalau dia bukan pribadi, ya di sini menggunakan akal, ya akal atau disebut dengan logika, kata mengerti Alkitab. Bahkan dikatakan mengalami kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru itu kalau dia bukan pribadi, bagaimana membuat seseorang mengalami lahir baru? Kalau dia bukan pribadi, ya kan gitu. Ya, pribadi itu kan kalau kita lihat jangan kita hubungkan itu pribadi karena dia punya tubuh seperti kita manusia, maka dikatakan pribadi. Tidak, ya. Pribadi itu dilihat dari tiga hal.
ya, yaitu dia punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak atau kemauan. Ya, kalau belajar psikologi itu dia katakan namanya apa jiwa, ya. Jiwa itu tiga unsur di dalamnya: logika atau pikiran, perasaan atau emosi, dan kemauan atau kehendak. Bukan itu. Nah, kalau tiga hal itu ada, berarti dia pribadi. Ya, dia pribadi. Ya, apakah itu ada di Allah? Ya, pribadi yang pertama Bapa ada. Apakah itu ada dalam Yesus Kristus? Ada. Apakah itu ada di Roh Kudus? Ada. Ya, semua fakta Alkitab, data Alkitab menunjukkan demikian. Ya, oke. Jadi bagi Kelvin, Roh Kudus itu adalah saksi internal yang meyakinkan hati orang percaya tentang kebenaran keselamatan. Nah, siapa yang membuat orang bisa mengenal Tuhan, akhirnya beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus. Ya, tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin orang bisa mengenal siapa Yesus, percaya kepada Yesus. Tidak mungkin, ya, dan tidak akan pernah. Makanya mereka tetap menolak Yesus sebagai Tuhan, keselamatan dari Yesus Kristus mereka tolak karena Roh Kudus belum bekerja dalam kehidupan mereka. Ya, belum gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari Kelvin ini apa? Roh Kudus adalah materai keselamatan kita dan dijamin janji Allah. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di Efesus 1 ya, ayat yang ke 12 sampai 14 ya. Itu ada ayat Alkitabnya ya. Mungkin Pak Tandi bisa bentuk baca kali Pak ya. Efesus 1. Nah, tolong Bapak, Efesus 1 ayatnya yang mulai dari ayat yang ke kalau nggak salah 12 sampai 14 ya. Silakan Pak. Efesus 1 mulai dari ayat yang ke-12 saja Pak. Oke Pak, ya. Mulai ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Iya, nah dari ayat ini kita bisa pahami ya peranan Roh Kudus itu. Jadi ketika orang mendengarkan firman, mendengarkan Injil, dan ini katakan dia percaya. Ketika dia percaya, nah setelah dia percaya, maka dimateraikan oleh Roh Kudus. Dimateraikan oleh Roh Kudus sah menjadi miliknya Tuhan. Jadi makanya orang sudah percaya kepada Kristus itulah sudah menjadi miliknya Tuhan, bukan lagi milik diri sendiri. Maka disebutkan si Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya. Artinya memperoleh keselamatan itu, ya, ya sampai nanti penebusan. Dan Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi anak, menjadi miliknya, ya, untuk alat kemuliaan Tuhan. Nah, eh, itu apa yang dikatakan oleh Calvin ini mengambil salah satu dasar Alkitabnya ini, ya. Oke. Kemudian John Wesley, ini dari Gereja Metodis ya, tahun 1703 dan 1791. Nah, John Wesley menekankan peran Roh Kudus itu dalam hal apa? Pengudusan dan pertumbuhan dalam kekudusan. Jadi menekankan kepada Holy Spirit ataupun dikatakan itu pengudusan dari setiap orang percaya, ya. Karena orang percaya kan disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang kudus yang sudah dikuduskan, sudah dikhususkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana supaya dia bisa hidup kudus, supaya dia bertumbuh. Nah, itu adalah peranan dari Roh Kudus. Berarti pribadi, ya, pribadi. Nah, Roh Kudus memperbaharui manusia dan membawa kepada kesempurnaan kasih. Ya, ya karena dia pribadi terus-menerus memperbaharui. Kalau dia hanya satu kuasa, bagaimana bisa hanya kuasa yang bisa memperbaharui, ya? Jadi dia itu pribadi, ya, pribadi, ya. Kemudian menekankan pengalaman pribadi akan kehadiran Roh Kudus sebagai bagian dari hidup kekristenan. Ya, maka dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kan? Nah, dipenuhi Roh Kudus itu tentu kita harus pahami
jangan dikaitkan dengan salah satu karunia, yaitu berbahasa roh. Ya, maka itu dikatakan penuh dengan roh. Itu keliru. Ya, ataupun dalam apa namanya di Kisah Para Rasul, 2 ayat yang ke 11 gitu ya, atau 7 sampai 11, itu dipenuhi Roh Kudus. Bukan ya. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya adalah dipimpin, dikendalikan, ya, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan orang percaya yang dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, itu namanya dipenuhi, ya, yang dipenuhi. Jadi tidak ada kaitannya itu seperti bahasa lidah, bahasa glosolali, bahasa karunia, bahasa roh, bukan, ya. Itu harus dibedakan dengan 1 Korintus 14 yang ada berbagai karunia di situ, ya. Oke. Kemudian menekankan pengalaman pribadi dalam keadaan Roh Kudus itu dalam kekristenan itulah pekerjaan Roh Kudus, ya. Kemudian ada pandangan Calvert, ya, dia gereja neo-ortodoks, ya, gereja neo-ortodoks pada tahun 1886 dan juga sampai 1968. Apa yang ditekankan oleh Calvert di sini? Roh Kudus dikatakan adalah kuasa Allah yang menyatakan Yesus Kristus kepada manusia, ya. Jadi kuasa Allah yang menyatakan Yesus Kristus kepada manusia. Jadi menekankan kepada bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Nah, karya Roh Kudus itu tidak berdiri sendiri, tidak bisa, tetapi selalu menunjukkan kepada Kristus. Jadi Roh Kudus itu dikatakan itu bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu bergantung kepada Yesus. Ya, dia nggak bisa mandiri. Ya, nah kalau dia misalnya dia pribadi dan tidak bisa mandiri, maka itu bukan Allah. Nah, kan gitu ya. Nah, oke. Jadi ini hati-hati nih terhadap kita dikatakan iya, hati-hati terhadap pengalaman rohani yang terlepas dari pernyataan Allah dalam firman-Nya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa pengalaman pribadi dari Allah saya katakan itu belum tentu kebenaran, itu bisa subjektif, ya. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu menjadi suatu kebenaran, tapi itu pengalaman rohani oleh pimpinan Roh Kudus bisa terjadi, ya. Kemudian Roh Kudus itu adalah roh dari firman yang tidak pernah bertindak sendiri tanpa menunjukkan kepada sini, ya. Ya, nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya ada bahayanya di sini. Jadi Roh Kudus itu dikatakan ya dia nggak bisa hidup sendiri, mandiri. Dia tuh bergantung kepada apa di luar dirinya, siapa itu Yesus Kristus. Kalau yang demikian berarti seperti kita manusia. Manusia ini nggak bisa berdiri sendiri, ya kan? Ya, kita bergantungan kepada orang lain. Nah, kalau Roh Kudus demikian, maka Roh Kudus itu bukan Allah. Kalau kita memahami seperti itu, ya. Oke. Kemudian yang ditulis oleh Jurgen Moltmann, ya. Moltmann itu lahir di 1926. Dia teolog, ya. Dia seorang teolog kontemporer. Menulis begini, ya, bahwa Roh Kudus itu sebagai pribadi yang membebaskan dan menghidupkan. Dia berarti dia menerima Roh Kudus itu pribadi dan punya tugas, punya fungsi, ya, membebaskan manusia, ya, manusia dari perbuatan dosa, bahkan menghidupkan mereka dari kematian karena dosa. Dia dengan hadirnya Roh Kudus maka dihidupkan kembali, kan gitu, ya. Ya, di sini menekankan apa dia? Menekankan pneumatologi Trinitarian, ya, roh sebagai kehadiran Allah dalam ciptaan, dalam sejarah, dalam penderitaan manusia. Ya, bekerja. Jadi di sini menghubungkan Roh Kudus itu juga dengan pengharapan akhir zaman ataupun eskatologi dan juga keadilan sosial. Nah, ini yang menekankan ini di teologi kontemporer, ya. Namanya juga udah kontemporer, berarti disesuaikan, ya. Nah, disesuaikan dengan perkembangan zaman begitu, ya. Oke. Kemudian ada Gordon, ya, Gordon Fee, ya. Dia ini teolog Injili Pentakostal, ya, Pentakostal di 1934 2022, berarti masih baru, ya. Ya. Ya, apa yang dikatakan? Ini mendorong pemahaman bahwa Roh Kudus itu adalah realitas hidup dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia hadir dan ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi dia bukan hanya kuasa, bukan hanya dongeng, bukan bukan apa namanya, bukan fata morgana, ya, bukan ilustrasi, tapi dia adalah benar-benar nyata ada dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Dia juga menekankan pentingnya relasi pribadi dengan Roh Kudus. Ya, itu jadi bagaimana kita memiliki relasi dengan Roh Kudus. Tidak mungkin seorang bisa memiliki relasi dengan Roh Kudus tanpa dia percaya kepada Kristus. Itu satu kesatuan. Ketika orang
percaya kepada Kristus peroleh keselamatan sekaligus pada saat itu dikaruniakan Roh Kudus. Ya, jadi bukan begini. Hari ini saya percaya, nanti Roh Kudus besok atau lusa baru saya terima. Enggak. Itu sekaligus. Sama seperti kita ketika kita makan cabai, pedasnya kapan? Bukan besok, bukan lusa. Ya kan? Pedasnya langsung saat itu juga. Artinya apa? Otomatis, ya, otomatis. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam pribadi seorang itu bukan proses yang berkepanjangan, percaya dulu, ya, bertobat dulu sungguh-sungguh, ya, beribadah dulu, baru nanti dia punya Roh Kudus. Tentu tidak demikian, ya. Oke, nah, dia berkata bahwa juga karunia-karunia itu dari Roh Kudus, ya. Hidup dalam kuasa Roh Kudus, ya. Kemudian juga ia berkata Roh Kudus bukan sekedar doktrin, tetapi kehidupan Kristen itu sendiri. Kalau bicara tentang Roh Kudus, berarti kehidupan saya, kehidupan kita semua, ya. Apakah benar-benar dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Allah, gitu, ya. Ya, itu, ya, Bu. Oke, kemudian ada Michael Horton, ya. Ini seorang reformat kontemporer. Itu menekankan Roh Kudus sebagai penghubung antara karya Kristus dan pengalaman orang percaya. Nah, ini yang ya, ada tugas nanti dari Pak siapa tadi itu tentang kehidupan dan pelayanan Kristus, ya. Nah, jadi penghubung antara Kristus dalam pengalaman orang percaya, yaitu kembali juga lahirnya gereja, ya. Nah, Roh Kudus menerapkan hasil penebusan Kristus kepada Allah melalui pemberitaan Injil dan sakramen. Ya, ya, dalam pemberitaan Injil itu yang memberikan kita kemampuan, keberanian, hikmat adalah Roh Kudus. Dan yang membuat seseorang menjadi percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kita, bukan penginjilnya, tetapi adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka eh, kita nggak pernah bisa memenangkan seseorang, tidak akan pernah bisa menangkan seseorang. Tapi Roh Kudus yang memenangkan seseorang melalui pemberitaan firman Tuhan, ya, yang kita sampaikan. Jadi di sini Michael Horton ia menekankan pentingnya Roh Kudus dalam gereja dan liturgi. Ya, ya, dalam gereja itu, ya, karena gereja itu dilahirkan oleh Roh Kudus, maka gereja itu harus bergantung kepada Roh Kudus. Dan juga tata ibadah liturgi yang ada dalam satu gereja, dan itu harus dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus supaya beda dengan cara-cara yang dunia sekarang ini, kan. Kadang-kadang sudah dalam gereja itu hampir tidak ada perbedaan dengan night club, ya. Nah, diskotik gitu kan. Nah, tidak tidak bukan berarti tidak boleh lampu-lampu kedip-kedip begitu. Tapi kalau udah buat seperti eh, gelap-gelap dan yang lain dari diskotik, nah, tujuannya untuk apa sebenarnya itu, ya? Untuk keindahan, buat menarik. Apakah harus demikian untuk membuat menarik? Tentu tidak. Ya, kalau kita lihat lagi, eh, mimbar sudah digunakan seperti panggung, ya, panggung eh, layaknya penyanyi-penyanyi dunia, kan begitu, ya. Hanya bedanya lagunya lagu rohani gitu, ya. Ya, lagunya rohani, tapi dalam hal apa apa nama sikap penampilan tidak ada bedanya dengan orang duniawi, kan begitu, ya. Itu kalau Roh Kudus itu tidak seperti itu. Roh Kudus itu maunya berjalan sopan, teratur, dan benar-benar Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Jadi bukan kedagingan yang ditonjolkan, ya. Oke, itu beberapa pandangan dari para teolog tentang pribadi Roh Kudus. Maka kita lanjutkan dengan pandangan saksi Yehova tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu mereka katakan bukan pribadi. Roh Kudus itu melainkan kuasa. Jadi saksi Yehova itu tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, seperti Bapa dan Anak adalah pribadi. Jadi mereka mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa aktif yang keluar dari Allah. Jadi dia katakan mirip tenaga atau energi yang Allah pakai untuk menjalankan kehendaknya, gitu. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa, ya, maha kuasa. Maka Roh Kudus itu adalah kuasa itu. Nah, kuasa itu. Jadi dia bukan pribadi. Nah, jadi katakan Roh Kudus itu adalah tenaga aktif, aktif Allah. Allah menggunakannya untuk menciptakan, melakukan kehendaknya. Jadi ketika menciptakan langit bumi dan menciptakan manusia, itu hanya kuasa, bukan pribadi.
kuasa yang keluar dari Allah. Nah, kalau dikatakan roh Allah melayang-layang, ruach Elohim, nah ruach Elohim, nah itu bukan pribadi, tapi itu hanya kuasa saja. Nah, kuasa. Nah, kita perhatikan. Jadi saksi Yehova ini juga menolak Tritunggal. Ya, karena mereka tidak mengakui Roh Kudus sebagai pribadi ilahi, maka otomatis pasti menolak Tritunggal. Ya, ya, menolak Tritunggal. Bagi mereka hanya Yahweh yang Allah sejati. Ya, hanya Yahweh. Nah, Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan tertinggi. Nah, ya. Jadi Yesus itu bukan Allah, tetapi itu adalah makhluk ciptaan tertinggi. eh, Tidak ada manusia yang diciptakan seperti dia, hanya Yesus, gitu kan? Nah, kemudian Roh Kudus itu bukan pribadi, ya, bukan pribadi. Apalagi dikatakan dia bukan Allah, ya. Jadi bukan hanya penolakan terhadap bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, tapi juga penolakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, hanya kuasa. Nah, mereka menggunakan beberapa ayat Alkitab. Misalnya, kalau mereka membaca di Kisah Rasul 2 ayat 4, minta tolong Pak. Siapa yang bisa baca, bantu Kisah 2 ayat 4? Ada yang bisa baca Kisah 2 ayat 4? Ya, Kisah 2 Saya ayat 4. bacakan, Pak. Ya, Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. ya, di situ kan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, ini kalau saksi Yehova menolak kalau ini adalah pribadi, bahkan Allah bukan. Tapi ini adalah sebagai metafor kuasa ilahi. Ya, ya itu. Sama dengan Yohanes 14 ayat 26. Silakan lihat. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Silakan lanjut lagi. Yohanes 14 ayatnya yang ke-20. 26. Ke-26, demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Roh Kudus ini menurut mereka ini metafor. Kami sangat keliru sekali ya kalau dipahami ayat itu secara keseluruhan. Kalau dia hanya metafor, masa Roh Kudus itu bisa mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, kata Yesus misalnya, ya, kata Tuhan, ya. Nah, kalau dia metafor kan gitu ya. Nah, berarti dia pribadi, sederhana sendiri, kita sederhana aja sebenarnya untuk memahami bahwa itu adalah pribadi, ya. Oke, jadi itu. Jadi di sini kita perhatikan bahwa mereka menunjuk pada penggunaan kata roh, yaitu ruach atau pneuma, yang bisa berarti angin, napas, atau kekuatan, tidak sekasat mata. Jadi mereka itu dikatakan itu hanya satu, ya benar-benar dikatakan seperti angin, seperti apa, napas gitu, kuatan dia itu. Ya, nah ini yang tidak bisa lihat kasat mata tidak. Jadi itu bukan pribadi. Ya, memang betul. Kalau kita bicara tentang angin, itu bukan pribadi. Napas juga itu bukan pribadi. Ya, kekuatan itu bukan pribadi. Ya, tidak pribadi. Nah, pribadi. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, mengapa kau katakan Roh Kudus itu pribadi? Nah, itu kan. Padahal di sini yang menunjukkan, tadi sudah awali, angin bukan berarti Roh Kudus, napas bukan berarti Roh Kudus, kekuatan apapun itu bukan Roh Kudus. Ya, bukan. Tapi yang mau ditunjukkan di sini kata-kata ruach atau pneuma itu adalah dia tidak kelihatan tapi ada. Dia hidup. Begitu, ya. Nah, demikian Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu ya. Oke. Kemudian menurut saksi-saksi Yehova ini tidak ada hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Dalam iman saksi Yehova untuk tidak diajarkan berdoa kepada Roh Kudus. Dia tidak diajarkan, bahkan menolak. Ya, Roh Kudus ajarlah kayak berdoa atau berdoa kepada Roh Kudus.
atau memiliki relasi pribadi dengannya. Tidak, ya. Mereka lebih berfokus kepada ketaatan kepada firman dan organisasi secara teokratis, ya, bukan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Itu dengarkan firman, taat, lalu apa yang dikatakan organisasi, taat. Makanya mereka kita lihat ketaatannya luar biasa itu, ya, luar biasa. Mereka kadang-kadang lebih semangat untuk melakukan penginjilan, dalam tanda kutip ya, mereka kan bukan kata penginjilan ya, tapi memberitakan tentang saksi Yehova ya. Tentang Yehova yang mereka yakini hanya satu-satunya Allah sejati, tidak ada yang lain kan gitu ya. Nah, jadi secara organisasi mereka begitu taatnya luar biasa pada pimpinan-pimpinannya. Ya, kita lihat tuh mereka keliling kemana-mana itu untuk melakukan dengan celana hitam, baju putih kan gitu ya. Kadang-kala pakai dasi rapi kan itu seperti sales gitu kan. Wah, itu luar biasa. Mereka tidak kenal lelah ya. Nah, itu kita lihat kita ini hari-hari ini menginjil aja sudah ada dikuasai rasa takut gitu ya, sehingga tidak menginjil begitu ya. Kalau mereka nggak ada rasa takutnya, kenapa? Karena mereka bukan bukan kepada agama lain, tapi kepada orang Kristen. Karena dia tahu kalau orang Kristen tidak mungkin mencela mereka, menghina mereka, mengusir mereka, atau mengolok-olok mereka, gitu ya. Nah, karena orang Kristen sekalipun belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetap ada sopan santunnya ya. Oke, bukan saja itu, tapi mereka juga menolak namanya karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Padahal itu sangat jelas ya. Karunia dari Roh Kudus itu di nanti 1 Korintus 14, di kitab-kitab Roma pasal yang ke-5, di kitab Efesus pasal yang ke-4. Itu banyak di sana karunia-karunia Roh Kudus, ya. Jadi mereka menolak praktik karismatik ataupun pentakostal atau mengatakan berbahasa roh, nubuatan, penyembuhan. Nggak ada mereka itu. Nggak ada itu. Bahasa roh, nubuatan, penyembuhan itu ditolak itu. Nggak ada ya. Karena memang itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi dikatakan itu adalah sebagai tidak alkitabiah, tidak berlaku. Bahkan dikatakan itu tidak berlaku sejak abad pertama. Jadi itu hanya terjadi berlaku abad pertama. Setelah itu abad seterusnya nggak berlaku itu. Ya, makanya mereka tidak percaya dengan adanya mujizat. Ya, oke. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita akan melanjutkan minggu depan, tapi nggak apa kita diskusi dulu sekitar 15 menit, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Dari seperjanjian 1 jam, ini kurang 2 menit, 18:58 ya. Nanti minggu depan bisa kita lanjutkan apa tambahan waktu yang tertinggal itu ya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang mau kita diskusikan dari pengantar tadi. Yuk, silakan Bapak Ibu. Ya, saya meneguk minuman dulu, Pak. Ini bukan tuak, ini air putih. Ya, Ya, mungkin saya mau tanggapi tadi soal saksi Yehova. Yehova. silakan, Pak. Iya, eh, karena ada juga di gereja karismatik sekarang ini atau Pentakosta yang tidak percaya Tritunggal. Dan hanya percaya bahwa Roh Kudus itu sebagai energi atau keluar dari Bapa, ya, bukan pribadi. Ya, Nah ini eh, artinya sama pendapatnya dengan saksi Yehova. Nah, dari semua pandangan tadi, kira-kira mana yang paling relevan dan sesuai dengan kebenaran, ya, yang artinya bisa kita uh, jadikan sebagai satu dasar oke. teologis, ya. Baik, itu Calvin ya, Yohanes Calvin sama John Wesley ya. Itu Hmm. bisa. Jadi kita melihat itu 3 teolog itu bangun dasar sistematikanya atas kepercayaan kepada Tritunggal. Nanti di minggu depan kita akan melihat pembuktian Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Tadi saya sudah awali, ciri khas dari pribadi itu memiliki 3 unsur, ya, yaitu punya eh, pikiran, akal, emosi, dan kehendak atau kemauan, ya.
Nah, itu ukurannya. Kalau itu ada, berarti dia pribadi. Di angin itu tidak ada. Ya, di energi itu tidak ada. Di kuasa itu tidak ada. Ya kan gitu ya. Nah, itu tidak ada itu semua itu ya. Nah itu. Jadi kalau itu ada, udah dipastikan nggak perlu diragukan lagi bahwa itulah pribadi. Ya. Nah, Roh Kudus itu punya keinginan. Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Berarti dia pribadi. Roh Kudus itu berbicara kepada Yohanes, Rasul Yohanes. Roh Kudus itu berbicara kepada Ananias dan Safira, kan gitu, ya. Nah, engkau tidak membohongi, ya, membohongi apa? Engkau mendustai Allah, itu kan. Nah, itu ya. Nah, itu kalau bukan pribadi ya bagaimana mau berbicara, kan begitu ya. Ya, nah itu ya. Jadi itu. Nah, nanti minggu depan itu kita bisa melihat ada beberapa bukti-bukti menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, pribadi. Gitu Pak ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, silakan, Mungkin masih ada teman yang. Saya, Ya, silakan Ibu Olin. Pin, Pak. Tadi Bapak jelaskan bahwa ungkapan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu kurang tepat. Sementara bagi pikiran saya, mungkin itu kita menggunakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu untuk menekankan bahwa ketiganya itu adalah Allah, gitu ya Pak. Jadi bukan tiga Allah atau seperti apa. Memang kemudian itu yang pertama Pak. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi Pak, ini saya mau tanya lagi bahwa memang saya setuju sih bahwa Roh Kudus itu adalah memiliki pribadi, artinya memiliki perasaan, pikiran, dan kemudian kehendak. Lalu kalau kita berkiblat kepada apa yang mengatakan bahwa Allah adalah roh, itu Pak. Allah adalah roh. Apakah demikian pemahaman Allah adalah roh itu kemudian punya pikiran, perasaan, dan kehendak sedemikian Pak? Ya, Begitu. ya, oke. Mohon penjelasannya Pak. Ini Bu, kalau di kalangan orang Kristen, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mungkin itu bisa dipahami penekanan bahwa eh, itu adalah apa yang dikatakan tadi, Bapa itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, itu kan? Maka dibuat di penekanan di depannya. Tapi kata untuk dalam hal berapologet atau kepada yang di luar Kristen, nah itu tidak boleh. Berarti akan mereka punya pemahaman, oh ada tiga Allah gitu kan? Ya, tiga Allah gitu ya. Maka lebih baik kita tidak menggunakan itu. Cukup Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu ya. Dan juga dalam Alkitab kita melihat mulai dari amanat agung kan, ya anak agung. Saya belum menemukan ada kata penekanan kepada seperti itu langsung tiga-tiganya gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa dalam hal pemahaman kita tentang Allah, gitu ya. Silakan aja, sah-sah saja ya, Bu ya. Ya, jadi tidak ada larangan gitu ya. Tapi jangan juga katakan begitu. Begini, itu yang sah itu yang paling benar gitu ya. Ya, nggak bisa hanya Bapa, Anak dan Roh Kudus supaya lebih lebih berkuasa, lebih abdol harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kan gitu. Iya. Kan gitu. Ya, bukan harus begitu gitu ya. Nah, itu. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya, memang Allah itu roh, nggak bisa kelihatan, maka dikatakan seperti angin, seperti napas. Ini napas, napas kita kan nggak kelihatan nih. Ya, tapi kita tahu bahwa napas itu ada, bisa kita rasa, ya kan, bisa kita alami. Ya, angin juga demikian. Ya, angin nggak bisa dilihat, bisa ketahui angin itu ada ya ketika apa namanya terasa ada hembusan atau pohon-pohonan digoyangkan begitu. Oh, apa yang menggoyangnya? Angin, ya kan gitu. Sebenarnya dampaknya kita lihat, ya kan? Yang bisa kita lihat, yang kita rasakan itu, ya. Nah, artinya apa di sini? Yesus sudah mengatakan juga di Bisa dalam dipegang. Yohanes 4 ayat 24, ya. Coba kita lihat dulu ya. Yesus sendiri mengatakan demikian, Allah itu roh ya. Silakan mungkin Ibu bisa baca ya di Yohanes 4 ayat Ya. 24 ya. Yohanes 4 ayat 24 saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Yesus sendiri mengatakan demikian, Allah itu roh ya, roh. Karena Allah itu roh, maka dia harus menyembah Tuhan dengan harus menyembahnya dalam roh kita,
dan kebenaran. Ya, kebenaran yang kita percaya dalam Kristus. Jadi ini penekanannya kepada roh. Memang roh, nggak bisa dilihat. Bukan juga katakan zat dan yang lain sebagainya ya. Ya, roh. Ya, jadi seperti itu Bu ya. Dari apa namanya? Kalau kita katakan roh itu berasal dari mana? Nggak bisa kita pikirkan itu dari berasal dari mana. Artinya itu sudah ada dengan sendirinya. Dia ada bukan karena disebabkan di luar dirinya, ya kan? Dia ada bukan karena ada temponya kan gitu ya. Dia ada tiba-tiba begitu ya. Siapa yang menciptakan roh itu? Nggak ada yang menciptakan roh. Roh itu memang sudah ada karena Allah itu adalah roh dari semula. Dalam kekekalan dia adalah roh gitu. Ya, adalah roh, ya. Nah, yang adalah roh itu yang adalah roh Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah adalah firman, firman itu telah menjadi manusia. Ya, itu yang kita lihat dalam pribadi Yesus Kristus. Kan Bapa tidak pernah menjadi manusia. Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Yang pernah menjadi manusia satu-satunya adalah Yesus Kristus. Maka dikatakan anak yang tunggal, monogenes. Ya, berarti tidak pernah ada yang lain. Bapa tidak pernah menyatakan diri sebagai manusia, demikian juga Roh Kudus. Tetapi Roh itu hanya satu, Roh Allah ada di dalam pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Oh ya, jadi jangan juga kita menghitung Roh itu ada 3. Ya, nah ya, ya gitu. Jadi itu udah bisa hitungan matematika, ya, ya itu ya. Jadi nggak bisa itu namanya juga rohani kan, itu ya, ya rohani, itu ya, itu yang ibu ya. Oke, baik, itu yang bisa saya jelaskan. Silakan kalau masih ada yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, ya Pak Salmon, silakan Pak Salmon. Ya. Sepertinya buka buka itu, buka volume. Ya. Tidak. Ya. Oke. Bukan Pak Salmon, tapi Hotdel itu Pak. Silakan Pak. Ya, begini tadi masalah pendapatnya orang saksi Yehova bahwa Roh Kudus itu adalah metafora atau metafor. Ya, kan kita hanya berpikir metafora itu kan 2 hal yang tidak berhubungan atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, padahal kan kita sudah tahu manusia saja ada rohnya. Kok bisa mereka bisa mengatakan bahwa Allah dengan Roh Kudus tidak ada hubungan? Nah, inilah yang membuat kita memang harus mempertajam pengetahuan kita bahwa pastilah Allah itu dengan Roh berhubungan, dengan Roh Kudus maksud saya. Jadi memang betul-betul karena ini sudah jelas bahwa dia adalah bida. Maka kita sebenarnya tidak perlu terganggu dengan ini, mau metafora kayak dia bilang, mau apapun. Kita hanya berpegang kepada bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Itu aja sih Pak. Makasih. Ya. Bagi kita yang sudah belajar, ya kita sudah mudah memahami itu dan menolak ya. Tapi kalau orang-orang Kristen awam ini belum bisa membedakan itu, ya. Saya katakan begini. Untuk membedakan mana ajaran sesat dengan yang tidak sesat, itu kalau di luar agama Kristen udah gampang kan, ya kan itu udah gampang, nggak perlu lagi itu sudah gampang tuh. Tapi itu ada di lingkungan Kristen sendiri, apalagi saksi Yehova itu di Kementerian Agama di Resmi Kristen masuk sebagai bagian dari Kristen, padahal jelas itu bukan Kristen, ya kan? Ya, ya bukan Kristen. Nah, tapi itulah ya harus taat kepada pemerintah kan gitu ya. Ya, jadi tidak ada satu keberanian untuk menolak hal itu bahwa mengatakan caranya berdialog aja kepada menteri atau siapa ke pemerintah bahwa itu beda dengan kami. Kalau Kristen itu adalah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya mengakui Roh Kudus adalah Allah, mengakui Alkitab adalah firman Allah. Berdialog aja, undang aja itu para teolog itu sehingga itu tidak masuk sebenarnya nanti di dalam diri jemaat Kristus sebagai Kristen gitu kan. Ya makanya mereka senang udah dianggap sebegitu padahal mereka bukan orang Kristen. Ya bukan orang Kristen. Nah, untuk mengatasi hal ini tentunya bukan cara-cara harus disuruh di stop, dihentikan, diusir, ditolak gitu kan. Nah, jadi lebih baik
membenahi jemaat kita. Ya, orang-orang yang kita gembalakan, ya supaya mereka paham hal itu sehingga ketika mereka ditemui oleh saksi Yehova, mereka sudah punya dasar, ya, ya untuk menolak gitu ya, yang punya dasar. Ada dulu anak muda itu jemaat kita bilang, karena dia sering didatangin oleh saksi Yehova ke rumahnya, diizinkan oleh mamanya, mamanya nggak ngerti, ya nggak ngerti, Pak. Mereka bawa Alkitab kok Pak, sama seperti Alkitab kita katanya. Ya kan? Bahkan mereka buka Alkitab itu lancar banget Pak. Wah, itu. Ya, itu ya. Nah, tadi saya jelasin. Memang ini yang sulit ini untuk membedakan ajaran sesat atau tidak sesat itu di kalangan orang Kristen sendiri. Ya, nah itu ya. Di situ membedakannya. Karena apa? Pertama, membawa atas nama gereja. Yang kedua, menggunakan Alkitab. Ketiga, dia dikatakan dia pendeta hamba Tuhan gitu kan. Nah itu yang sulit tuh bagi orang awam. Maka kita ini yang sudah punya pemahaman yang baik dan benar memadai untuk hal itu perlu kita sampaikan kepada jemaat kita. Ya kalau dia nggak siap lebih baik ditolak gitu ya. Ya ditolak. Ya jangan sampai mempengaruhi eh, imannya kan begitu ya. Baik, makasih Pak Stumpo. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan Rabu depan. Rasanya mata saya juga sudah tegang. Ini hanya pimpinan Roh Kudus saja ini bisa ya apa namanya sudah bertahan sampai hari ini ya. Kekuatan ekstra gitu. Baik. Ya, minta tolong Pak atau Ibu Olin lah memimpin kita dalam doa. Dan ketemu lagi nanti hari Rabu depan secara full. Dengan siap, siapa yang siap untuk presentasi silakan langsung ya. Oke, Ya. silakan Bu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami berikan bagi Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih kami bisa kuliah untuk hari ini, dan Tuhan sekali lagi kami berdoa buat Bapak dosen, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan, dan Tuhan berikan kesegaran, kesehatan, kekuatan baru dalamnya untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan untuk waktu ini. Berkati para mahasiswa S3 yang ada, biarlah kami sama-sama bisa menyelesaikan kuliah kami dengan baik, dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Tuhan tolong kami, terutama Tuhan berikan kami hikmat untuk mencerna, menerima semua materi yang kemudian diberikan oleh para dosen. Biarlah kami memahaminya dengan sungguh-sungguh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengakhiri perkuliahan ini, Roh Kudus tolong kami dan memberkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, baik, makasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Lagi. Terima kasih Bapak dosen. Terima Ya, kasih, terima Pak. kasih Bapak dosen. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Dipotong